untuk masukannya, karena mayoritas daripada hari ini adalah masukan. Saya mungkin tidak akan mengulang kembali, tapi terima kasih untuk masukannya. Saya catat satu persatu dan tim kami juga. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi tentunya sisanya secara tertulis akan bisa disampaikan. Saya akan memilih beberapa topik mungkin yang ingin saya respon. Yang pertama adalah mengenai automatic adjustment ini. Mengenai automatic adjustment ini mungkin sangat penting untuk kami kabarkan bahwa kami melakukan hal yang hampir persis sama di tahun 2022 dengan pemblokiran dengan PIP. Jadinya bagi yang khawatir bahwa pemblokiran ini akan sebenarnya beresiko terhadap implementasi PIP, tidak perlu khawatir, karena di tahun kemarin kita melakukan hal yang persis sama untuk melakukan ini, dan kami yakin bahwa pencairan itu akan terjadi di semester sebelumnya. Jadi sudah pasti ini bukan dipotong ini anggarannya, tetapi diblokir, tapi kami pasti akan menyelesaikan penyalurannya di semester kedua daripada tahun 2023. Jadi itu mungkin akan menenangkan bagi Bapak Ibu. Program PIP aman, malah kita memastikan bahwa dengan menggunakan ini program prioritas kita aman, tapi PIP juga pasti aman. Mengenai program honorer, singkat saja saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi, bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%. Kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi? Karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda, yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong, misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan. Tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu, biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Akhirnya kita telah menyelesaikan evaluasi dan juga program-program unggulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Luar biasa sekali. Tetapi yang harapan kami tentunya adalah PR-PR kita yang terbesar, ada beberapa hal yang penting harus diselesaikan, terutama Prof. Nunu juga harus lebih out of the box lagi, ya. Lalu kemudian juga dari direktorat-direktorat lainnya kita harapkan juga lebih gencar, Dikdasmen. Dan saya catat tadi masukan Mas Menteri bahwa perlu adanya konten-konten kreatif lebih banyak lagi terkait prestasi dan pendidikan. Dengan demikian, saya berikan kesempatan Mas Menteri untuk menutup rapat kita kali ini. Silakan Mas. Saya rasa cukup dari kami, Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan akhirnya dengan baca hamdalah kita tutup rapat kita. Alhamdulillah. Ibu